Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Bagaimana kabar kalian semua? Mudah-mudahan selalu sehat walafiat dan pastinya terus semangat dalam belajar. Hari ini insyaallah kita akan belajar SKI Sejarah Kebudayaan Islam tentang Wali Songo. Wali Songo, sejarah agama Islam tidak terlepas dari peranan 9 orang wali yang disebut Wali Songo. Wali artinya penghulu agama dan Songo artinya 9. Para Wali Songo terdiri dari Sunan Gresik, Sunan Ampel, Sunan Giri, Sunan Bonang, Sunan Derajat, Sunan Kalijaga, Sunan Kudus, Sunan Muria, dan Sunan Gunung Jati. Mereka tidak hidup pada saat bersamaan, akan tetapi antara satu wali dengan yang lainnya mempunyai hubungan erat. Bila tidak dalam ikatan keturunan, mereka terikat dalam hubungan guru dan murid. Mereka menyebarkan agama Islam di Pulau Jawa. Berikut ini penjelasan tentang Wali Songo. Sunan Gresik. Sunan Gresik atau Maulana Malik Ibrahim memiliki nama asli Makdum Ibrahim As-Samarkandi. Beliau diperkirakan lahir di Samarkand, Asia Tengah pada awal abad ke-14. Beliau juga disebut Syekh Maghribi. Akan tetapi, masyarakat Jawa mengenalnya dengan nama Sunan Gresik. Beliau bersaudara dengan Maulana Ishaq, ulama terkenal di Samudra Pasai. Maulana Malik Ibrahim pernah bermukim di Champa, sekarang Kamboja, selama 13 tahun. Sejak tahun 1379 ia menikahi putri raja yang memberi 2 putra. Mereka adalah Raden Rahmat atau dikenal dengan Sunan Ampel dan Said Ali Murtado alias Raden Santri. Pada tahun 1392 Masehi, Maulana Malik Ibrahim hijrah ke Pulau Jawa. Dan daerah yang pertama kali disinggahinya adalah Desa Sembalo, daerah yang masih berada dalam wilayah kekuasaan Majapahit. Desa Sembalo sekarang adalah daerah Lerang Timur Kecamatan Manyar, terletak 9 km ke arah utara kota Gresik. Dakwah Sunan Gresik. Dalam melakukan dakwahnya, Maulana Malik Ibrahim sangat berhati-hati. Sebab pada saat itu kebanyakan masyarakat Jawa masih belum beragama Islam. Tidak sedikit banyak yang menyembah pohon atau benda-benda lainnya, mengeramatkan tempat tertentu, dan melakukan sesajen sehingga jika tidak berhati-hati dalam berdakwah akan menyinggung perasaan mereka dan tentu saja akan mengakibatkan masyarakat Jawa pada saat itu sulit menerima ajaran agama Islam yang mulai dikenalkan olehnya. Jasa Maulana Malik Ibrahim dalam mengembangkan agama Islam di Pulau Jawa diantaranya adalah melakukan pendekatan di kalangan rakyat jelata, menghilangkan penggolongan kasta, mendirikan tempat ibadah dan pesantren, menyebarkan Islam di kalangan istana. Sunan Ampel. Nama asli Sunan Ampel adalah Raden Rahmat. Sunan Ampel berasal dari kerajaan Champa atau Aceh dan merupakan anak dari Maulana Malik Ibrahim atau Sunan Gresik dengan putri kerajaan Champa dinamai Sunan Ampel karena beliau tinggal dan mengajarkan agama Islam di daerah Ampel atau Ampel Denta, sekarang kota Wonokromo, Surabaya. Sunan Ampel masuk ke Pulau Jawa pada tahun 1443 Masehi bersama adiknya Said Ali Murtado. Sebelum ke Jawa, beliau singgah dulu di Palembang selama 3 tahun. Di Palembang beliau pergi ke Gresik dan dilanjutkan ke Majapahit. Dakwah Sunan Ampel. Di Ampel Denta, beliau membangun dan mengembangkan pondok pesantren dengan mengajak masyarakat sekitar pada pertengahan abad 15. Pesantren tersebut menjadi pusat pendidikan yang sangat berpengaruh di wilayah Nusantara dan mancanegara. Di antara para santrinya adalah Sunan Giri dan Raden Fatah.
Para santrinya tersebut kemudian disebar untuk berdakwah ke berbagai pelosok Jawa dan Madura. Sunan Ampel diperkirakan wafat pada tahun 1481 Masehi di Demak dan dimakamkan di sebelah Masjid Ampel, Surabaya. Sunan Ampel mengenalkan istilah moh limo, moh main, moh ngombe, moh maling, moh madat, moh madon, yakni seruan untuk tidak berjudi, tidak minum minuman keras, tidak mencuri, tidak menggunakan narkotik, dan berzina. Sunan Ampel diperkirakan wafat pada tahun 1481 Masehi di Demak dan dimakamkan di sebelah Masjid Ampel, Surabaya. Sunan Giri. Sunan Giri memiliki nama kecil yaitu Jaka Samudra. Ayahnya bernama Maulana Ishak yang berasal dari Pasai dan ibunya bernama Sekar Dadu, putri dari Raja Blambangan, Jawa Timur. Sunan Giri lahir di Blambangan, kini Banyuwangi, pada tahun 1442 Masehi. Sunan Giri belajar di pesantren Ampel, tempat di mana Raden Fathah juga belajar. Oleh gurunya di Pasai, Raden Paku diberi nama Ainul Yakin. Dakwah Sunan Giri, penyebaran Islam pada zaman Sunan Giri telah sampai ke Sulawesi dan Nusa Tenggara. Pada saat itu, pesantren Giri menjadi sumber ilmu agama Islam yang sangat terkenal. Bukan saja di tanah Jawa, tetapi di luar Pulau Jawa, terutama di Indonesia bagian timur. Selain itu, Sunan Giri juga mempunyai pengaruh besar di Kesultanan Demak. Keteguhan dalam menyiarkan agama Islam secara murni dan konsekuen membawa dampak positif bagi generasi Islam berikutnya. Islam yang disiarkannya adalah Islam yang sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad SAW tanpa dicampuri kepercayaan atau adat istiadat lama. Di bidang kesenian, beliau juga berjasa besar karena beliaulah yang pertama kali menciptakan Asmaradana dan Pucung. Beliau pula yang menciptakan tembang dan tembang dolanan anak-anak yang bernuansa Islam, seperti jamuran, cublak-cublak suweng, jitungan, dan delikan. Sunan Giri atau Raden Paku memerintah kerajaan Giri selama kurang lebih 20 tahun, mulai tahun 1487 hingga tahun 1506 Masehi. Ketika memerintah Giri Kedaton, beliau bergelar Prabu Satmata. Demikian pelajaran SKI hari ini, mudah-mudahan bermanfaat dan menambah pengetahuan kita tentang sejarah kebudayaan Islam. Dan kita bisa meneladani para penyebar agama Islam di Indonesia, khususnya para wali songo. Untuk pelajaran hari ini tidak ada tugas, tapi kita menyimak video dengan baik agar paham dan tahu sejarah wali songo. Akhirul kalam wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.